Nah itu dekornya di bawah banget. Nah kalau yang ini udah mending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Bon Beta Raya Bang. Nah kali ini saya mau share, kita akan bakal share itu perawatan pasca dari lubukan. Nah kalau ikan-ikan teman-teman itu banyak yang berenangnya lurus berdiri gitu ya, atau bahasanya itu patah pinggang. Itu bisa terjadi karena kita salah waktu panen. Maksudnya salah waktu panen gimana? Nah pertama itu faktornya dari ketinggian air ini ya, itu pengaruh banget. Nomor duanya, kita kelamaan ganti air, terus pakan juga kurang. Faktornya biasanya itu. Kenapa faktornya seperti itu? Nomor satu, ini ada beberapa contoh ya. Yang ini aman, yang ini patah ekor. Kalau teman-teman lihat ini, ikan ini berenangnya itu berdiri, padahal lumayan bagus. Teman ini udah proses penyembuhan. Nah ikan ini juga berenangnya berdiri. Nah faktor pertama itu air. Jadi buat teman-teman kalau dari lubukan itu jangan langsung air tinggi, Nah kenapa? Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau ikan cupang waktu dilubukan, misalnya cupangnya di sini, itu kalau dia ke atas itu nggak langsung naik, dia akan menjalar, kayak menjalar gini, miring, menyamping gini kan, sampai naik. Itu coba teman-teman perhatikan. Semua buraya ikan cupang itu kalau mau ambil udara, dia pasti berenangnya nyamping. Hampir jarang banget, hampir gak ada yang dari bawah langsung ke atas, kayak gitu. Bahkan ikan cupang yang udah gede pun banyak yang dari samping ke atas, gitu kan. Nah pada usia buraya, tulang-tulang mereka itu kan belum kuat ya. Tulang-tulang mereka belum kuat, dan dia harus berenangnya naik. Jadi kayak dorongnya itu kebanyakan, terlalu ekstrim lah ya. Dari yang biasanya itu miring itu dia bisa santai, kalau ini nggak bisa. Nah ini saya pakai toples sosis agak pendek, punya saya saja ini. Beberapa ada yang patah ekor atau patah pinggang ya, apalagi yang pakai botol aqua yang tinggi-tinggi, itu pasti banyak banget yang patah ekor. Jadi tipsnya itu dari saya segini, ikan itu segini, kecil, airnya itu kecil. Tips dari saya itu dari lubukan, kalau mau ngangkat ke botol, tips dari saya airnya pendek. Kenapa airnya pendek? Nah ini naiknya itu dikit. Nomor satu ya, kalau di lubukan itu pasti ada ini kutu jet, semacam parasit lah yang masih nempel, itu pasti ada. Itu harus di kasih obat biru, garam dan sebagainya kayak gitu. Air pendek, maksimal 2 hari sekali dia ganti air kayak gitu. Nah ini dari
Ini baru sehari di sini. Kalian bisa lihat ya ini. Kalian bisa lihat. Ini di sini ekornya itu kuncup. Nah, kebanyakan ikan-ikan cupang yang baru dari lubukan itu mereka ekornya nguncup dulu. Karena apa? Satu, dia adaptasi sama tempat baru. Kayak sedikit stres kayak gitu kan. Terus ada jamur-jamur juga, itu pasti ada. Nah, makanya maksimal 2 hari sekali, gak bagus ya, sehari sekali itu ganti air sini. Nanti dinaikin dikit-dikit, naikinnya dikit-dikit. Jadi kan juga terbiasa dengan kondisi cari udara yang bagus kayak gitu kan. Nah, kalau udah biasanya itu 2 minggu bisa sampai full kalau saya. Kalau baru seminggu paling setengah. Biar mereka juga gak terlalu berat buat nyari udara, cari air nggak berat. Nah, semasa ini itu masa-masa paling krusial ya. Kalau menurut saya paling krusial karena apa? Indukan udah bagus, anakan udah mulai gede kayak gini, waktunya kasih botol, nah malah patah ekor. Itu kasihan banget, sayang sekali. Nah, kalau bisa buat teman-teman dirawatnya mulai dari kecil itu udah di apa ya bahasanya itu di eman-eman lah, disimpan, disayang-sayang kayak gitu. Nah, faktornya lagi kenapa? Nah, kalau baru awal-awal langsung kasih air tinggi, satu, tipe cupang itu dia apa ya, teritori ya, teritori maksudnya itu kalau dia udah dipisah dia kan bakalan ngedok, dia bakal nyaman di tempat dia dan dia bakal ngedok. Nah, udah apa, naiknya susah, berat kan, berat, terus dia sering ngedok. Nah, akhirnya patah ekor. Ini udah agak sembuh, ini lumayan, jantan agak sembuh, cuman ekornya belum stabil kan. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau panen itu silahkan pakai tips saya, insya Allah ikannya itu bakal aman-aman lah kayak gitu, aman semua. Pendek terus selama seminggu, dinaikin dikit-dikit, sehari sekali. Itu fungsinya banyak banget. Satu, antisipasi patah pinggang, patah ekor. Nomor dua, yang awalnya kuncup kayak gini, kalau setiap hari ganti air, itu pasti cepet apa ya, cepet mekar. Ekor mereka cepet mekar. Nah, kalau dikasih pakan yang rutin tiap hari ganti air, bisa tak jamin ikan kalian satu sehat, dua pertumbuhannya juga maksimal, ekor juga bisa lebar-lebar ya, kayak gitu. Intinya di ikan cupang itu cuman pakan sama air. Tiap hari kasih pakan 2 hari sekali, minimal sehari sekali. Kalau bisa ganti airnya waktu botolan ini maksimal 2 hari sekali. Sehari sekali lebih bagus. Saya juga pernah diomongin sama temen, air nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting setiap hari ganti air, dijamin ekornya tambah lebar, pasti lebih lebar daripada ikan yang botolnya tinggi tapi ganti airnya jarang-jarang, entah seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Wah, itu tambah parah. Teman-teman kasih air segini, asal setiap hari ganti air, udah pasti dijamin ekornya lebar kayak gitu. Nah, kalau udah patah ekor kayak gini, ini kan patah ekor nih. Nah, ini dia patah ekor, berenangnya kayak gini. Itu solusinya gimana? Nah, solusinya seperti ini. Airnya kembali lagi pendek. Ini ketinggian ini saya. Cuman
Tidak apa-apa karena saya mau lihat. Karena kemarin ada 4 ekor yang patah ekor. Nah, ini 4 ekor ini. 4 ekor cuman saya lihat ini yang satu ini alhamdulillah kok udah sehat ya. Saya lihat berenangnya udah mending, udah bagus. Udah normal juga, tadi udah di atas. Nanti kalau pas ke atas nih saya spill. Nah, ini juga seminggu lebih ini. Ini seminggu lebih. Juga udah mending. Cuman tetap mau saya kasih air pendek dulu. Dan enggak saya nanti saya bisa lah biar dia enggak ngedok, biar ekornya itu maksimal. Nah, kalau yang ini tadi kan masih berenangnya masih lucu itu. Nah, itu. Yang ini masih lucu. Nah, itu kan. Nah, itu. Ekornya di bawah banget. Nah, kalau yang ini udah mending. Udah mending naik. Ekornya udah sembuh, tapi dikasih pendek dulu daripada nanti ini dia patah ekor lagi malah kasihan. Nah, ini juga masih miring-miring, badannya aja nggak bisa lurus ini. Nah, ini. Nah, kalau udah patah ekor kayak gini ya sedih banget. Nah, buat teman-teman bisa pakai metode saya ini buat angkat dari dari lubukan ataupun ininya penanganannya kalau udah patah ekor. Nah, tetap semangat buat ngeramein lagi perjepangan Indonesia, entah itu Jepang warna ataupun Jepang kontes SNI ataupun IBC ya. Nah, sekian video dari saya. Salam hebat, salam semangat, Peter Ayam. See you next video.